الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي اختارنا واصطفانا لكي نكون من حجاج بيته الحرام ومن وفده الذين دعاهم ووعدهم بالمغفرة والرحمة والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته ونبيه نبي الهدى وبحر الندى وأكثر الناس جودا وأكرمهم يدا. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللهم صل عليه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباع أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا حجاج بيت الله الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله قد قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله. معاشر الحجاج رحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hujjaj rahimakumullah. Haji adalah sebuah ibadah yang istimewa.
mampu melaksanakannya. Salah satu keistimewaan haji, selain haji, tentu kita tahu banyak ibadah-ibadah lainnya. Namun haji menjadi istimewa karena haji selain ditentukan waktunya, juga ditentukan tempatnya. Kita kenal ibadah sholat. Sholat ditentukan waktunya. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Dari sekian sholat yang telah difardukan kepada kita, itu hanya ditentukan waktunya, sedangkan tempatnya kita bisa melaksanakannya dari mana saja kita berada. Puasa juga sebuah ibadah yang ditentukan waktunya, tapi bebas dari mana saja melaksanakannya. Puasa ditentukan waktunya. Ada puasa Ramadan dilaksanakan di bulan Ramadan, namun kita bebas mau melaksanakannya. Mau dari Indonesia boleh, mau dari Amerika oke, dari Australia pun tidak masalah. Ini yang menentukan, yang menyebabkan haji menjadi salah satu yang istimewa dari sekian ibadah. Kenapa? Karena pertama, haji selain ditentukan waktunya, juga ditentukan tempatnya. Haji juga menjadi istimewa, berbeda dari ibadah lain, karena haji menggabungkan ibadah jasadiyah juga ibadah maliyah. Menggabungkan ibadah jasadiyah, ibadah yang berbentuk fisik, juga menggabungkan ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan kemampuan finansial dan harta benda. Kalau kita sholat cukup dengan kemampuan, tidak perlu membayar. Kalau kita zakat cukup dengan kemampuan membayar. Ketika harta kita sudah sampai saatnya dizakati, entah sudah sampai nisabnya, haulnya, maka saat itu tatkala harta telah mampu untuk dizakati, maka dilaksanakan. Tetapi haji selain ibadah fisik, juga ibadah finansial yang berhubungan dengan mal, harta benda. Itu kenapa dalam haji diperbolehkan ada batal haji. Pelaksanaan bisa dibatalkan. Kenapa? Karena di dalam haji selain ibadah jasadiyah, juga terdapat ibadah maliyah. Haji istimewa karena memang hanya yang mampu dan yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berangkat haji. Bersyukurlah bahwa kita hari ini termasuk tamu-tamu Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji. Semoga haji kita benar-benar menjadi haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Karena memang haji sangat istimewa dari sekian ibadah yang ada, maka tentu kemampuan yang dimiliki dari peserta dan jamaah sangat-sangat diperhatikan. Bahkan kita sebelum berangkat, istiqaah yang kita harus siapkan bukan hanya sekedar istiqaah maliyah, bukan sekedar
punya duit untuk membayar dan berangkat, tapi kesehatan pun dicek, diperiksa sampai mendapat izin dari dokter yang memeriksa kita. Karena banyak orang yang punya harta benda tapi tak bisa berangkat. Ada yang belum terbuka hatinya karena hartanya masih digunakan untuk menambah usaha. Ada yang banyak hartanya, sudah tergerak hatinya, namun ternyata dia terkena penyakit sehingga tidak mampu berangkat ke tanah suci. Ada yang sudah cukup harta bendanya, bahkan porsi hajinya sudah muncul, istiqaahnya sudah lengkap, namun ternyata ada wabah penyakit yang melanda dunia sehingga seharusnya berangkat, akhirnya haji tidak diberangkatkan. Masih ingat ketika zaman corona, banyak saudara-saudara kita sudah siap berangkat, namun karena wabah penyakit akhirnya tidak bisa berangkat. Jadi benar-benar hamba yang telah ditakdirkan bisa hadir di sini adalah hamba yang istimewa. Haji adalah istimewa, berarti hamba yang ditakdirkan mampu dan dimampukan oleh Allah bisa melaksanakannya adalah hamba-hamba yang istimewa. Semoga kita dikumpulkan bukan hanya di dunia dengan orang-orang istimewa, tapi juga nanti yaumul qiyamah kita berkumpul dengan orang-orang istimewa di surga. Amin. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hujjaj rahimakumullah. Karena istimewa inilah maka harus dijaga dari awal sampai akhirnya. Apa yang harus dijaga paling penting? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah ini hanya karena Allah. Karena terkadang kita berangkat haji, ketika memulai pemberangkatan terbesit sebuah keinginan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan karena haji. Ada yang mungkin pamer kekayaan, ada yang justru hanya sekedar ingin jalan-jalan, atau bahkan malah justru jualan. Maka kita harus hati-hati menata niat kita, bukan sekedar di awal, tapi selama proses hajian ini harus dijaga niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian motif haji terdapat informasi yang tersebutkan dalam Hasyiah Ujairah al-Khatib, ya'ti 'ala nasi zaman yahujju aghniya'uhum lin-nuzha wa awsatuhum lit-tijarah wa aqrabuhum wa aghlabuhum lir-riya'i was-sum'ah wa fuqara'uhum lil-mas'alah. Akan datang sebuah masa di mana manusia pada berhaji, motif hajinya bukan karena Allah. Yahujju aghniya'uhum lin-nuzha, kelas atas, orang kaya yang masuk kelas atas, hajinya hanya untuk jalan-jalan. Wa awsabuhum lit-tijarah, yang kelas menengah, hajinya hanya untuk berdagang dan mencari keuntungan. Wa aghlabuhum lirriya'i was-sum'ah, dan kebanyakan berhaji hanya untuk pamer bahwa dia kaya, pamer bahwa dia bisa, pamer bahwa dia pantas untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, dan yang miskin pun ikut meramaikan prosesi haji, tapi bukan untuk apa-apa, hanya untuk meminta-minta. Makanya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu memberikan sebuah momen
al-wafdu kathir wal hajju qarir. Benar, yang datang berduyun-duyun ke tanah suci begitu banyak, namun wal hajju qarir, yang hajinya diterima sedikit saja. Semoga kita termasuk yang diterima. Amin. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fa ya ayyuhal hujjaj rahimakumullah. Innana al-yawm ala maw'idin 'azim وأعظم موعد في حياة الإنسان هو موعد مع الله جل في علاه لتجديد العهد معه وتجديد الإيمان به وتجديد التوبة إليه. إننا اليوم في عرفة، وما أدراكم ما عرفة. هذا الموقف العظيم وهذا المقام المهيب حيث يجتمع الناس بمختلف أجناسهم وتعدد ألوانهم وتفاوت طبقاتهم على هيئة واحدة بلا تمييز بين أحد على صعيد واحد. هذا الموقف يذكرنا بيوم العرض. هذا الموقف يذكرنا بيوم القيامة. وهذا الموقف يذكرنا بيوم الوقوف بين يدي الله، حيث يقف الجميع بلا استثناء يقفون للحساب. فهذا الموقف أي موقفنا في عرفة يذكرنا بيوم المعاد. Ma'asyiral hujjaj rahimakumullah, saat ini, detik ini, kita berada di puncak kegiatan prosesi haji. Al-Hajju Arafah, haji. Dari sekian kegiatan haji yang paling inti adalah Arafah. Tentu keberadaan kita di Arafah ini jangan sampai hanya sekedar berdiam diri, jangan sampai hanya bersantai-santai saja, tapi manfaatkan keberadaan kita di Arafah ini, puncak haji ini, untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita telah lebih dalam, Arafah memberikan perlambang kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Salah satunya, Arafah melambangkan hari kiamat. Arafah adalah simulasi oro mahsyar. Semua dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan, segala perkataan, segala sepak terjang yang telah dilakukan. Semua akan diaudit. Semua tidak akan ada tebak pilih, tidak ada pilih kasih. Semua akan dihisab tanpa terkecuali, akan dihisab. Selain melambangkan yaumul qiyamah wa yaumul mahsyar, Arafah memberikan pelajaran-pelajaran yang indah kepada kita. Salah satunya, Arafah adalah simbol kasih sayang. Karena dalam kisah-kisah yang kita dapatkan, Arafah adalah sebuah tempat di mana di sana ada Jabal Rahmah, ada bukit kasih sayang, bukit cinta abadi, pertemuan Adam dan Hawa tatkala terpisah sekian lama saat diturunkan ke dunia. Maka Arafah tempat bertemunya dua sejoli,
kakek nenek kita yang telah sekian lama terpisah dan terkumpulkan kembali di tanah Arafah. Arafah juga mengajarkan kita kesetaraan. Kenapa setara? Di sini tidak ada pembeda. Di sini yang miskin maupun kaya sama. Di sini pejabat maupun rakyat jelata sama. Tidak ada yang lebih mulia. Apakah kau keturunan Arab atau non-Arab, semua punya kesempatan yang sama untuk dekat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena memang sesungguhnya yang paling utama di antara kita semua di sisi Allah itu dinilai dari sisi ketakwaannya, bukan dari sisi jabatannya, bukan dari sisi keturunannya, bukan dari sisi status sosialnya, tapi dari sisi ketakwaannya. Sebuah pelajaran indah dari Arafah. Arafah juga mengajarkan persaudaraan plus persatuan. Semua di sini bersaudara. Dari manapun dia berada, dari manapun dia datangnya, mau dari Indonesia, mau dari Amerika, mau dari India, Pakistan, Rusia, semua berada di sini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua umat Islam, semua yang beriman adalah saudara. Kalau semua bersaudara, kemudian bersatu dalam satu cita-cita, maka Muslim akan mampu menggetarkan dunia. Perekonomian kaum muslimin kalau bersatu pasti kuat. Perpolitikan kaum muslimin kalau bersatu pasti kuat. Sebuah pelajaran indah dari Arafah. Dan tentu Arafah adalah Yaumud Du'a, Yaum Arafah, Yaumur Rahman, Yaumul Ma'rifati wal Irfan. Ma min yaumin akthar min an yu'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain hari Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Arafah ini mendekat dan memberikan sebuah rasa bangga. Semua yang ada di Arafah dibanggakan di depan malaikat-malaikat yang ada di sana. Dan Allah memberikan kesempatan selebar-lebarnya. Orang Jawa bilang nyegura. Apa yang mereka inginkan? Maksudnya Allah akan mengabulkannya. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Maka sebaik-baik doa yang paling cemerlang adalah doa yang terpanjatkan di hari Arafah. Maka jangan lupa hari ini panjatkan doa, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar menjadi hamba yang setia, hamba yang hakiki dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور